Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok saya dari Latsar CPNS 2021 Kota Sukabumi, Angkatan 2 Kelompok 3B, akan memaparkan hasil diskusi kami tentang analisis isu kontemporer. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 3B beranggotakan saya sendiri, Eko Wahyu Susilo, Gina Siti Nuraini, Hasna Faidah, Nafisa Rifka Safia, serta Nurwita Budiarti. Dari hasil diskusi, isu yang ditemukan di lingkungan sekitar ada 5. Yang pertama, pelanggaran protokol kesehatan. Yang kedua, bullying di media sosial. Yang ketiga, anak usia sekolah yang menjadi badut. Yang keempat, pertikaian antar organisasi masyarakat. Dan yang kelima, budaya literasi. Dari kelima isu ini, kami melakukan brainstorm. Hasilnya, dari kasus pertama, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Kasus kedua, maraknya bullying di media sosial. Kasus ketiga, maraknya anak usia sekolah mencari uang dengan menjadi badut di jalan. Kasus keempat, meningkatnya pertikaian antar organisasi masyarakat. Dan kasus kelima, rendahnya budaya literasi di lingkungan masyarakat. Dari kelima isu tadi, kami memilih teknik APKK, yaitu teknik yang membedah isu berdasarkan aspek aktual, problematika, kelayakan, dan kekhalayakan. Hasilnya, isu pertama dan isu kelima memenuhi semua aspek, sementara isu kedua, ketiga, dan keempat belum memenuhi, sehingga kami memilih satu di antara 2 aspek yang memenuhi kriteria. Dan isu yang terpilih adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Latar belakangnya dikarenakan wabah COVID-19 di Indonesia terus meningkat, bahkan telah mencapai 1,57 juta kasus positif. Padahal, pemerintah telah mengupayakan cara pencegahan penularan dengan cara mengkampanyekan 5M, menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan menghentikan mobilitas umum, serta sudah memberikan pemberian vaksinasi COVID di beberapa daerah. Namun ternyata masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang protokol kesehatan membuat angka kasus positif COVID terus meningkat. Contohnya, dikarenakan masih banyak masyarakat tidak memakai masker, tidak menjaga jarak ketika di tempat umum, serta masih rendahnya kesadaran tentang bahaya COVID-19 itu sendiri. Artinya, masyarakat belum sepenuhnya mendukung pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19. Sekarang, mari kita bahas mengapa isu ini terpilih. Menurut teknik APKK, dari sisi aspek aktual, isu yang dipilih sedang terjadi dan menjadi perbincangan di tengah masyarakat yang saat ini mengalami pandemi COVID-19, di mana masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan. Dari aspek problematika, isu yang dipilih memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segala solusinya. Dari aspek kelayakan, isu yang dipilih masuk akal, realistis, serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Sementara dari aspek kekhalayakan, isu yang dipilih menyangkut hajat hidup orang banyak. Sekarang, mari kita analisis isu ini melalui metode SWOT. Faktor internal, strength and weakness. Dari segi kekuatan, ada kesadaran tiap individu masih rendah, krisis kepercayaan masyarakat terhadap wabah COVID-19,
pola pikir masyarakat yang menganggap dirinya kebal terhadap COVID-19. Sementara dari sisi kelemahan, rendahnya kesadaran memakai masker, tidak menjaga jarak di tempat umum. Dari segi opportunity and threat atau faktor eksternal, dari segi peluang, yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa menggunakan protokol kesehatan bisa mengurangi penularan COVID-19. Yang kedua, menekan angka positif COVID-19. Yang ketiga, masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan dan kebersihan. Dari tantangan, yang pertama, kebijakan dibukanya tempat wisata. Kedua, menumpuknya sampah medis seperti masker. Yang ketiga, fasilitas kesehatan yang masih minim. Dan yang keempat, sarana untuk menerapkan protokol kesehatan belum merata. Dari analisis SWOT tadi, kami mendiskusikan alternatif strategi. Yang pertama, strategi Strength and Opportunity, yaitu strategi yang mengoptimalkan kekuatan internal dan memanfaatkan peluang eksternal. Kemudian, strategi Strength and Threat, yaitu strategi untuk mengoptimalkan kekuatan internal yang dimiliki dalam mengantisipasi ancaman. Kemudian, strategi Weakness Opportunity, yaitu strategi untuk meminimalkan kelemahan yang ada untuk memanfaatkan peluang eksternal. Dan strategi Weakness Threat, yaitu strategi meminimalkan kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Hasilnya, kami merekomendasi strategi penyelesaian masalahnya. Dilihat dari akar masalahnya, yang pertama, rendahnya kesadaran memakai masker. Rekomendasi strateginya adalah memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dengan perangkat desa dalam hal penanganan COVID-19, serta mempertegas penerapan protokol kesehatan bagi setiap desa dengan mengikut andilkan RW sebagai jaring pengaman antar warga. Yang kedua, dilihat dari akar masalah, masih banyak orang yang berkerumun dengan tidak menjaga jarak ketika berada di tempat umum. Rekomendasinya adalah memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dengan perangkat desa dalam hal penanganan COVID-19, serta mempertegas penerapan protokol kesehatan bagi setiap desa dengan mengikut andilkan RW sebagai jaring pengaman antar warga. Dilihat dari akar masalah ketiga, yaitu masih rendahnya kesadaran tentang bahaya COVID-19, rekomendasi strateginya adalah memberikan sosialisasi tentang bahaya COVID-19 terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Demikian pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.